Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum saya memulai acara, saya mau pantun dulu, boleh nggak? Boleh dong. Bantu Boleh dibilang dong. cakep ya. Boleh dong. Oke. Pagi hari makan kelapa. Cakep. Cakep. Kelapanya enak dan bikin tertawa. Artinya. Hari ini kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Nah, tadi Asik. saya udah mention nih. Saya tadi udah mention ya bahwa hari ini tuh kita ada di acara yang istimewa, yaitu Sharing Knowledge Inovasi dengan tema Positioning Household Survey for the Next Decade. Dari namanya aja udah keren banget ya. Ini Masya Allah nih yang sudah membuat namanya. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan Direktur Pengembangan Metodologi Survei dan Sensus, yaitu Bapak Dr. Kadarmanto MA, kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Destri. Maafkan saya Mbak, udah ketemu 2 kali, hari pertama, kedua nggak kenal. Nah, berarti kesimpulannya 3 kali baru kenal nih Mbak. Ini ketiga itu ternyata sudah cukup, wah familiar gitu ya. Meskipun dari 7, harusnya nih Mas Cece ini 70, kenapa baru datang 42 nih? Temennya yang lain yang masih belum gabung dioprak-oprak begitu ya, gitu. Siapa? Siap ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya banggakan seluruh pegawai di Direktorat Pengembangan Metode Sensus dan Survei. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan juga tak lupa saya sampaikan ke Mas Cece yang mengerin acara ini dan tentunya juga para resource person hari ini, narasumber ya, Pak Kahar, Mas. Siapa lagi tadi? Moderatornya siapa, Mas? Kemarin ada 3 belum sempat baca, saya cuma Pak Kahar doang yang ingat itu. Mas Aldi dan Mas Arif, Pak. Mas apa? Aldi? Aldi dan Arif. Oh, Mas Aldi dan Mas Arif. Ya, terima kasih Pak Kahar, Mas Aldi dan Mas Arif. Jadi sekali ini sebagai bentuk daripada nanti kita dukung, memang namanya sudah keren sekali ya, sharing knowledge inovasi gitu ya. Jadi saya berharap juga nanti mudah-mudahan ini juga dirutinkan, dilanjutkan. Bahkan kemarin rapat dari sore kemarin juga saya minta Mas Cece eh, narasumbernya itu tidak harus dari teman-teman kita gitu ya. Jadi bisa diselang-seling nanti bisa mengundang profesional, tidak harus dari sisi teknis ya. Bisa nanti untuk meningkatkan keterampilan kita. Bahkan yang paling gampang nanti menghadirkan para fashioner apa tuh fashioner terkenal gitu kan. Jadi bagaimana teman-teman nanti bisa bisa memakai fashion baju dengan bagus itu kan juga salah satu bentuk atau itu untuk kapasitas kita gitu ya. Oh ternyata kalau bajunya ini aja nggak pas. Kalau perlu undang si Ipan Gunawan boleh Mas Dasli ya. Nanti tinggal tinggal saya nyarikan duitnya aja. Perkara mampu apa enggak urusan lain nanti kan gitu. Kalau nggak mampu turun lagi, derajatnya turunin lagi kan gitu. Tapi paling tidak teman-teman ya ini adalah suatu bentuk kekhususan kita ya. Saya juga sebetulnya sudah berikutnya nanti bisa dirancang sama Mas Yusuf tuh Mas Casli ya. Karena Yunus, apa Pak. Mas? Oh ya Mas, Yunus Yunus. ah. Saya selalu Yusuf. Eh sorry Mas Yunus ya, Mas Yusuf ganti sorry Mas Yunus, sorry Yusuf. Karena Mas Yusuf, Yunus itu kan memberikan materi yang bagus sekali, tetapi untuk orang bule gitu, orang bule dikasih, kita sendiri nggak tahu, apalagi saya Mas Yunus, ya itu. Nah, kalau memang boleh teman-teman Mas Casli bisa dibentuk nanti bisa kapan bisa di sounding ke direktorat yang lain. Jadi nanti saya siapkan e-sertifikat nanti, ya kan? Kalau sekarang belum sempat lagi ya nggak apa-apa gitu, ya. Tapi itu kan menjadi eh, ada kita melakukan sharing knowledge ini juga ada dampaknya kita pakai ini.
Nah, saya juga nggak tahu Mandi, coba aja disiapkan nanti Mas Asri kita tes di sini karena sebetulnya kalau yang ini 100% kan nanti misalnya sertifikat saya nanti buat Pak Kahar, Mas Aldi dan siapa satu lagi Mas, lupa lagi, Arif. Mas Arief itu nggak bisa dipakai untuk ASN profesional karena itu narasumber. Karena kemarin saya tes, saya narasumber dan nggak ditolak itu sama biro biro SDM. Kenapa ini bagus banget? Iya kan Bapak sebagai narasumber, jadi nggak boleh katanya. Nah ini sebagai ini Mas Cece ya. Pokoknya setiap acara ini siapkan saja sebagai apa itu e-sertifikat nanti saya tanda tanganin ya. Apalagi judulnya udah keren ini kan, Positioning Household Survey for Next Decade gitu. Nah, perbedaannya apa? Ini nanti bisa bisa disampaikan nih teman-teman yang narasumbernya yang pas begitu. Nah, nanti saya berharap nih ini akan sebagai rutin di tahun terutama di tahun-tahun depan Mas ya. Saya berharap sih ini sudah saya minta teman-teman yang para pengambil sampel dan perancang surveinya bisa daftar sampelnya itu paling tidak tahun 2005 bisa selesai di akhir tahun ini sehingga bentuk pengembangan metodologinya itu di tahun depan itu akan jauh lebih banyak gitu ya. Nah, ini kesempatan nanti hasil dari pengembangan kajian itu nanti bisa disampaikan ini. Nah, saat ini baru sudah ada nih, saya terima kasih kepada timnya eh, Susenas ya, timnya di bawah komando Pak Yuni ya. Tapi ini sudah ada laporannya bagus sekali. Ini sekarang mau dicetak. Nah, itu next berikutnya bisa disounding ke seluruh teman begitu. Kajiannya kajian metodologi. Ini nanti untuk Mas Hadi bisa sebagai bukti untuk akses UCD bahwa memang metodologi kita ini sudah kita melakukan kajian gitu. Memang tidak sebagus yang di UK, di sana ada panitianya, komitenya ya. Tapi paling tidak kita harus memulai ini. Jadi nama direktorat yang namanya pengembangan itu tidak hanya melulu metodologi saja kan, sampel saja pengembangannya nggak ada gitu. Ya, sampelnya ini Mas Adit sudah saya tugaskan 2, yang kemarin laporan berikutnya nanti tentang bagaimana untuk evaluasi kajian kita yang selama ini terjadi. Jadi sedang proses nanti juga bagian dari ini bisa dirancang. Jadi harapannya itu Mas Cece ini bisa dirancang paling tidak teman-teman sudah tahu next topiknya apa gitu. Iya kan gitu. Wah ini bagus-bagus. Nah, ini salah satu bentuk apresiasi saya ini udah namanya aja sangat apa itu terkesan ya. Kalau kesan pertama sudah begitu menggoda, kan selanjutnya terserah Anda kan. Nah itu sebetulnya gitu. Apalagi dikemas yang orang-orang tuh nggak tahu itu kan daya tariknya gitu. Nanti kalau judulnya beda dulu. Survei pendekatan rumah tangga. Udah ngelokro dulu mas. Apa itu saya juga udah tahu. Paling Susenas, Sakernas. Tapi itu udah household survey for the next decade. Apa bedanya dengan yang saat ini decade-nya gitu kan. Nah itu menjadi mendaji cikal bakal bagus. Bahkan kalau memang mungkin pun itu para masing-masing tim itu bisa nanti bisa berlomba-lomba menampilkan gitu. Saya menampilkan dari timnya SBR sekian, dari timnya geospasial ini gitu, cara menyusun membikin surveinya, membikin geospasial seperti ini gitu kan. Kan teman-teman nggak tahu nih, sekarang ada 3 ini sedang kita usulkan untuk mendapat penghargaan 3 peta tematik kita sedang kita usulkan, nggak tahu lah, pokoknya kita coba juga. Dan ini saya sampaikan teman-teman bahwa sekaligus di momen ini kemarin tim PMSS ini atas nama tim kan saya maksimal 4 orang itu, alhamdulillah teman-teman Indaton 3 dari 4 itu berhasil lolos ke final round. Nanti tanggal 17, 18, 19 ya di Jakarta. Mungkin kemungkinan ada di Hotel Borobudur akan ada final round dan kita doakan semua 3 paling tidak saya berharap sih 3-3-nya bisa lolos untuk ke Australia gitu ya. Tapi paling tidak 1 pun dari 3 itu nanti bisa lolos sudah luar biasa ya. Saya sangat memang bangga ini di PMS itu talenta-talenta luar biasa. Nah yang gini-gini yang positif ini mudah-mudahan nanti bisa ditularkan. Nah bisa itu Mas CC yang yang lolos itu bisa sampaikan ini loh pengalaman Indaton itu seperti ini. Jangan Indaton miliknya yang pemenang itu gitu loh. Saya pun nggak ngerti, saya pengen tahu gitu. Jujur kemarin itu yang Indaton itu juga ikut lomba juga di BMKG dapat nomor 1 loh.
Ya, yang sulit aja nomor satu, apalagi yang sudah kerjaan BPS, harusnya nomor nomor satu plus 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 itu. Kalau yang di BMKG dapat dapat kredit A, ini dapatnya kredit A plus 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 gitu. Kalau saya dosennya saya kasih A plus plus itu, gitu ya. Yang di BMKG ya gitu. Kalau Indaton ini kan memang kerjaan BPS ya, wajar lah gitu. Gitu. Jadi dibedakan antara data scientist dan data analis ya. Nah itu pun saya nggak ngerti yang analis apa, saintis apa. Nah itu kan saya aja nggak tahu, apalagi teman-teman kan. Nah itu kemas nanti. Ya paling tidak itu Mas ada cikal bakal dari Mas Yunus, kemudian tim Indaton Heklaton itu ya biar disampaikan apa pekerjaannya. Nah besok lagi balik lagi, bolehlah di antar kutub gentian gitu, kutub utara, kutub selatan. Jadi tidak ada tolak menolak gitu loh, tarik menarik kalau bisa. Mana yang ketarik untuk utara tarik ke selatan, apa selatan ditarik ke utara ya nggak masalah gitu. Kalau perlu nanti itu yang pembatas ruangan saya jebol, jadi saling intip-intipan itu, iya kan gitu. Saya seneng kemarin eh, siapa itu eh, Mbak Ica itu Pak, saya kan punya klaster Pak di sini Pak. Nah itu bagus. Apakah pertanyaan saya apakah yang kutub selatan itu punya klaster punya klaster tempat di kutub selatan kan gitu? Di kutub utara gitu kan jarang berkunjung. Apalagi saya pikir tuh Mas Yunus itu kutub selatan loh. Ternyata dia di kutub utara gitu loh. Iya kan saya bilang Pak saya kan di sini Pak home base saya Pak gitu. Sana kan hanya sowan saja Pak gitu. Nah tapi paling tidak saya berharap jaga kekompakan teman-teman. Saya berharap pekerjaan tim lain itu diketahui tim lain. Dan saya berharap juga dengan adanya sharing knowledge nanti dengan syarat kemarin juga kita sedang merapatkan Dewan Suro itu ya Mas Cece ya. Mudah-mudahan capacity building kita bisa tercapai nanti gitu ya. Ya meskipun belum bisa berkemah lah ya Mas ya. Belum bisa berkemah harapannya Mbak Amin. Nasia kemarin yang di pertemuan bincang-bincang dengan direktur. Tapi saya nggak apresiasi ya kadang-kadang kita bertemu secara luring, kadang-kadang kita bertemu secara daring ya. Kadang-kadang kita ketemu secara outbound di luar ini bentuk yang luar biasa ini. Mas Cece terima kasih saya yang kemarin habis itu kemudian tidak ada dikemas dalam lomba gitu. Kemudian dalam itu lomba itu udah mungkin juga lomba itu juga bagus juga tidak hanya hari 17-an ya dibikin gitu. Ternyata ada hadiah yang apresiasi itu ternyata yang kategorinya juga luar biasa itu. Kalau Mas Saipul kemarin apa itu? Pemenang apa dia kategori apa? Terapa ya? Tergigih. Tergigih itu udah luar biasa itu saya di luar beyond my imagination itu ternyata ada juga. Nah, itu kan bentuk inovasi, ada kreativitas itu yang saya harapkan dari teman-teman gitu ya. Tapi saya berharap bahwa teman-teman PDSS ini saling mendukung semua tujuan dari organisasi ini, PMSS ini, kemari kekompakan apa itu yang penting kalau ada permasalahan mau kan segera saya selesaikan secara adat gitu ya. Mudah-mudahan gimana nggak terjadinya ini. Mari kita kebersamaan yang akan saya jaga gitu ya. Gitu. Jadi semuanya merasa bahwa eh, gedung 4 gedung 2 lantai 4 ini menjadi rumah kita bersama. Dari nature-nya kan sudah milik bersama ya. Jadi keguyupan baik ketua tim, aman abuahnya, kemudian keguyupan antar tim ini juga bisa langsung terus dikembangkan dari sisi ini membentuk dari mental kerja kita ya nanti tetap Mas Asli pokoknya Mas Cece cari yang bagaimana meningkatkan yang profesional mumpung anggaran kita masih memungkinkan. Tapi kayaknya saya sampai apakah kalau bisa Ivan Gunan ya terserah ya Mas Asli ya. Berhasil negonya Mas Cece saja itu bagus. Jadi kemas teknis ya. Ini sekarang tenis. Mungkin minggu depan itu adalah dalam bentuk apa itu yang non tenis ya. Yang yang artinya otak kanan otak kiri itu seimbang gitulah. Jadi nanti kalau otak kanan terus pusing nanti saya itu otak kiri. Nah, jadi ada nanti dengan harapan eh, SK ini ada keinginan, oh ternyata ini kebersamaan itu penting ya. Jadi datang ke kantor itu bukan menjadi beban, Mas. Teman-teman semua ya. Jadi memang ke kantor tuh memang suasana yang bagus gitu. Nah, kecuali memang teman-teman nggak suka sama saya, wah nanti saya ke kantor ketemu Pak Kader, males saya. Nah, itu lain cerita. Itu tugasnya Mas Cece untuk mengkapasiti building saya. Face to face nggak apa-apa Mas gitu. Jadi Pak Kader jangan begini-begini. Dan intinya saya akan menerima koreksi saja gitu ya. Artinya apa yang memang tidak tidak pas
dari apa yang saya sampaikan, nanti saya akan mencoba perbaiki. Saya tidak sempurna dalam hal apapun ya, tapi saya akan siap menerima kritik. Kalau yang nggak bagus menurut teman-teman, ya nanti sepanjang itu memang berdampak pada teman-teman, saya akan saya coba kurangi gitu ya. Tapi kalau memang suasana sudah memungkinkan, yang penting teman-teman nyaman kerja di gedung 2 lantai 4 ini ya. Dan saya tidak suka teman-teman tuh melakukan bisik-bisik saling apa tuh, saling menyindir kok dia gini-gini gitu. Mari kalau memang teman-teman yang lain, nanti ruangan saya yang di pojok kanan, kalau dari itu pojok kanan pojok kanan ya, itu terbuka untuk 24, langsung aja bilang Mbak Kori, Pak, saya mau ketemu Pak Kadir, mau curhat bahwa ini ada teman-teman kita ini begini gitu. Nah, nanti saya panggil yang bersangkutan itu, tapi saya akan menjaga rahasia yang saya panggil gitu ya. Jadi itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi para resource person, Pak Kahar, Mas Aldi, sama lupa lagi siapa? Mas Arif, Aldi, Mas Arif. Arif, lupa ya gitu. Terutama Mas Cece nanti dilanjutkan terus. Jadi saya berharap tunggakan dari laporan Change Management PMSS tidak tertunda lagi. Gitu Mas Cece ya. Ditunda Ya, Pak. semester 2 tertunda lagi nanti tahun depan. Nah, ya kan repot nanti kan. Menunda pekerjaan itu berat ya. Lebih baik kalau kita kerjakan sekarang, nggak mikirin berikutnya gitu. Ya kalau bisa sekarang, kalau memang harus tunda besok, ya besok dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sedekat-dekatnya dengan yang besok gitu. Maksudnya ditunda sekarang ya besok dilaksanakan tuh hari, maksudnya besok hari gitu. Jangan nunda dalam hitungan bulan, tahun dan sebagainya gitu. Ya, demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mari kita sambut para narasumber kita ya, Pak Kahar, Mas Adi dan Mas Arif untuk menyampaikan materi positioning household survey for the next decade. Terima kasih. Saya buka dengan acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadarmanto atas sambutan yang luar biasa dan tentunya juga menyuntikkan semangat nih ya untuk kita semua agar dapat mengikuti acara sharing knowledge ini dari awal hingga akhir acara. Dan semoga harapan Bapak Kadarmanto itu dapat diwujudkan bersama ya Pak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Beranjak ke acara inti yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhardi Kahar, SSI MSI, Bapak Arif Hadoyo Marsuhandi, SST MSI, dan Bapak Aldi Saiful Raul, STR Stat. Pada sesi materi ini akan saya serahkan kepada Bapak Kahar. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Desri selaku MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Pak Kadarmanto, Bapak Ibu Sesi Ahli Madya, ahli muda dan ahli pertama, dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas keluang waktunya. Alhamdulillah nih Mas Cece sudah 52 orang nih ya. Terus bertambah. Terima kasih sekali atas antusiasnya. Sebelum kami memaparkan sedikit nanti prolog akan saya sampaikan sedikit tentang ide asal-usul timbulnya tulisan ini. Kemudian nanti saya persilakan nanti detailnya Arif dan Aldi untuk saling berbagi untuk menyampaikannya secara detail. Jadi Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan survei rumah tangga di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, sudah berlangsung cukup lama ya, berbasis kepada guidance yang sudah dikeluarkan oleh United Nations. Ya, nah, pada perjalanannya disadari juga bahwa sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi di masa transisi selama hampir mungkin 30 sampai 40 tahun ya terakhir, merefer pada United Nations Handbook yang terakhir yang disepakati di tahun kemarin itu akan dilakukan revisi gitu. Nah, revisi ini memang tidak mudah karena harus mempertimbangkan banyak aspek untuk the next decade. Nah, makanya bagaimana merancang suatu survei yang sekarang sudah berjalan dan kita mau melakukan terobosan-terobosan untuk tetap menjaga bagaimana survei itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, tetapi melakukan suatu terobosan-terobosan sehingga dia bisa menerima mengadopsi
atau bisa bersesuaian dengan kemajuan-kemajuan zaman yang sudah ada pada saat ini. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sudah mengetahui semua bahwa sejak pandemi COVID banyak sekali inovasi di survei rumah tangga, kemudian banyak juga penggunaan teknologi-teknologi informasi, dan juga banyak sekali kaidah-kaidah keterbatasan dari bagaimana responden survei rumah tangga tersebut dalam mengakses survei rumah tangga tersebut. Nah, positioning household survey for the next decade itu kami elaborasi dari jurnal statistik yang orang-orangnya adalah diantaranya adalah sebagian besar adalah counterpart dari United Nations Statistic Division, diantaranya Hao Yi-Chen dan Taklif Klik. Ini saya sudah pernah ketemu mereka. Mereka ini sebenarnya termasuk Francesca Perosi ini dia orangnya bukan orang Amerika, jadi asli satu Cina, satu Iran ya, satu lagi Itali gitu. Tapi mereka aktif di United Nations untuk memberikan masukan-masukan, dan mereka sangat tertarik sama untuk Indonesia sebagai developing countries, bagaimana mengembangkan ya berbagai aspek termasuk nantinya ke depannya nanti penggunaan misalnya CPR, mungkin teman-teman sudah tahu ya, Register Based Census sebagai basis untuk penggunaan sampling frame survei selanjutnya. Tetapi mereka juga menyadari akan banyak beberapa tantangan atau hambatan-hambatan yang sudah ada terkait bagaimana pengumpulan data survei rumah tangga selama ini, sehingga itu perlu ada beberapa terobosan yang mungkin tidak gampang, karena untuk revisi handbook itu sendiri mungkin sampai tahun depan gitu ya, akan banyak reviewer yang akan mengkaji ulang terhadap aspek-aspek guidance yang akan dibentuk. Nah, kita mengetahui semua, Bapak Ibu semua, teman-teman, bahwa survei rumah tangga adalah survei yang sangat dibutuhkan oleh negara manapun gitu ya. Kecuali negara-negara yang sudah menstandarkan dirinya berbasis register base gitu ya. Tetapi sejatinya masih diperlukan untuk hal-hal yang spesifik gitu. Karena kalau untuk sensus teman-teman sudah tahu sendiri ada keterbatasan untuk mengumpulkan informasi. Nah, khusus kayak seperti Indonesia misalnya data-data survei rumah tangga itu sudah banyak dimanfaatkan dan sangat dibutuhkan sekali, terutama untuk SDGs ya, Sustainable Development Goal, itu hampir 70% gitu ya, data itu bersumber dari situ, sehingga menjadi tantangan bagi kita bagaimana the next decade dengan keterbatasan dari sisi coverage, dari segi completeness, timeliness, kemudian affordability dan sebagainya. Ada beberapa hambatan nanti dijelaskan oleh teman-teman Aldi dan Haris secara detail, itu menjadi kendala bagi kita. Termasuk mungkin teman-teman sudah tahu gimana responden burden gitu. Sehingga bagaimana touch kita ke depan untuk memposisikan survei rumah tangga itu supaya bisa menjembatani antara tujuan kita untuk menghasilkan misalnya the SDGs tersebut dengan limitation tadi yang saya sebutkan dari sisi pelaksanaan lapangan, dari segi infrastruktur dan sebagainya. Jadi apa yang perlu dijembatani, apa yang perlu dipetani. Nah, itu yang intinya. Nah, dari elaborasi tulisan ini ada 8 skala prioritas sebenarnya. 8 skala prioritas untuk kita perhatikan untuk the next decade terkait survei rumah tangga. Tetapi mungkin nanti kami akan lebih fokus ke 5 aspek yang nanti akan dicoba didetailkan oleh teman-teman. Mungkin tanpa menghabiskan waktu ya Mbak Destri ya, kepanjangan saya ngomongnya ya. Ya mungkin teman-teman akan melanjutkan apa yang tadi saya secara general saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak
Arif dan Bapak Ali untuk menyampaikan materi. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Darmanto, kemudian Pak Kahat, juga pada Mbak Destri. Jadi mungkin izin untuk melanjutkan sedikit lebih detail terkait apa yang sudah Pak Kahat overview-kan di awal tadi. Nah, jadi tadi sudah sempat disinggung juga, jadi bahwa di sini tuh kami sebetulnya istilahnya semacam literatur review di suatu paper yang berjudul Positioning Household Survey for the Next Decade. Selanjutnya, nah, jadi tadi ini sebetulnya beberapa sudah disinggung juga oleh Pak Kahar bahwa survei rumah tangga itu masih memberikan peranan yang sangat besar pada pemenuhan data di Indonesia. Lebih dari sepertiga indikator FDGs itu dihasilkannya dari survei rumah tangga. Nah, terutama setelah pandemi COVID itu pemenuhan data-data terkait sosial ekonomi ini tentunya banyak juga dievaluasi melalui survei rumah tangga. Nah, tetapi dengan berkembangnya kebutuhan terhadap survei rumah tangga, nah tantangannya juga tentunya semakin banyak juga. Tetapi di balik tantangan itu juga kita mendapatkan berbagai macam pengembangan-pengembangan yang sekiranya dapat kita terapkan, terutama di Indonesia. Jadi di sini mungkin nanti tadi Pak juga sudah jelaskan bahwa ada 8 subbab mungkin yang ada di paper yang sudah dijelaskan. Nah, tapi yang akan dielaborasi lebih lanjut oleh tim kami hanya 5 poin sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah terkait poin 1 dan poin 2, nanti saya akan yang mengelaborasikannya itu adalah terkait meningkatkan interoperabilitas integrasi survei rumah tangga. Kemudian yang kedua, merancang dan melaksanakan survei yang lebih inklusif dan responden sentris. Kemudian untuk poin ketiga, 4, dan 7 itu nanti akan disampaikan oleh Mas Arief. Itu terkait meningkatkan efisiensi dan cakupan pengambilan sampel, kemudian meningkatkan penggunaan teknologi pengukuran objektif, dan yang terakhir menggabungkan machine learning dan artificial intelligence untuk pengendalian dan analisis kualitas data. Nah, untuk beberapa poin lainnya mungkin tidak dibahas, walaupun ada beberapa poin mungkin akan disinggung di poin yang awal. Untuk menyingkat waktu, langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu terkait meningkatkan interoperabilitas dan integrasi survei rumah tangga. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa yang pertama prioritas yang dilakukan terkait hal ini adalah untuk meningkatkan akses sumber data lainnya untuk integrasi data. Nah, mungkin ini ada beberapa yang sudah kita lakukan. Yang termasuk terdekat itu adalah pada pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023. Nah, di sini kita sudah memanfaatkan data dari berbagai kementerian, mulai dari Kementan, kemudian dari KLHK, dan juga dari KKP. Nah, akses pada data ini sering menjadi kendala. Nah, tetapi untuk kali ini kita juga memerlukan dukungan hukum secara atau juridis yang kuat seperti itu. Nah, mungkin pada konteks lain juga pada pelaksanaan SBR, walaupun ini non rumah tangga ya, tapi menarik juga untuk kita lihat. Jadi di SBR juga ini dari waktu ke waktu terus bertambah ya sumber data yang digunakan. Nah, ini mulai ada dari SINAS, ya dari Kemenperin, kemudian data LKPP, ada juga data wajib pajak dari Dirjen Pajak, kemudian ada data Kementerian Perdagangan, data SDM, dan juga data QRIS yang mungkin belum semuanya mungkin ini perlu dikonfirmasi lagi mana yang sudah digunakan dan tidak, tetapi intinya kita sudah mendapatkan data-data ini seperti itu. Nah, tapi pada saat kita mendapatkan data dari luar, tentunya ada beberapa hal yang harus juga kita perhatikan. Yang pertama, interoperabilitas data ini harus dirancang dari awal. Jadi memang harus kita
rencanakan begitu. Contohnya tadi di pelaksanaan hasil pertanian kita harus punya ID-ID yang jelas terkait data-data yang sudah diberikan oleh kementerian. Kemudian yang kedua, ini juga yang sangat basic, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah paham juga ya, terkait standar etika dan kerahasiaan data. Nah, ini kita harus menjaga kepercayaan begitu ya dari pemilik-pemilik data bahwa data yang diberikan ke BPS ini terjaga kerahasiaannya. Jadi kan peluang terjadinya kebocoran data, tetapi di suatu sisi juga apabila akses data itu dikurangi, integrasi data akan semakin sulit dilakukan, sehingga anonimisasi data ini menjadi sangat penting. Kemudian terkait integrasi data juga penting untuk membangun total quality framework untuk integrasi data. Nah, jadi mungkin kita harus memperkirakan atau memperhitungkan berbagai error yang mungkin muncul dari berbagai sumber begitu. Nah, yang pertama ini ada gambar sebelah kanan, ini adalah sumber dari surveinya itu sendiri. Ada coverage error, ada sampling error. Nah, mungkin yang biasa kita hitung ini kan sampling error ya. Tetapi sebetulnya masih ada banyak error lain, yaitu measurement error, processing error, dan lain-lain. Nah, bahkan di luar survei error juga kita harus memperhatikan error yang mungkin diberikan oleh si sumber datanya. Jadi pada saat proses integrasi mungkin kita ada kesalahan dalam matchingnya dan lain-lain, itu harus diperhatikan errornya dan dievaluasi agar menghasilkan data yang lebih baik, terutama untuk kebutuhan frame dalam konteks kita di MSS. Nah, selanjutnya poin kedua ini tentunya kita harus memberikan perhatian lebih kepada responden pada survei kita. Nah, berdasarkan paper yang sudah kami kaji, partisipasi respon ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah terkait kepercayaan. Pertama, survei yang dirancang itu harus jelas dan sederhana. Kemudian BPS sebenarnya ini lebih kepada BPS secara keseluruhan ya, bukan hanya kepada metodologi. Kita harus responsif juga terhadap masalah, kekhawatiran, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di masyarakat ataupun responden. Kemudian adapun faktor-faktor yang mungkin dapat membuat responden menolak adalah yang pertama, responden bisa jadi tidak relate dengan pertanyaan dari survei, atau kelelahan responden dari banyaknya survei. Mungkin ini sudah banyak terasa ya di Indonesia sekarang gitu. Kemudian kita juga harus meneliti terkait faktor pendorong non-respon. Nah, usaha yang bisa dilakukan terhadap masalah-masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah pertama tentunya penyesuaian pada desain survei. Itu adalah solusi pertama yang ditawarkan. Kemudian, dan mungkin ini kita selalu berproses juga ya, mungkin lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan, tapi kita terus berproses. Kemudian poin kedua adalah kolaborasi dengan pakar perilaku ekonomi dan pakar komunikasi terkait bagaimana menyusun kuesioner dan lain-lain. Kemudian ini juga yang menarik adalah terkait mengajukan pertanyaan langsung tentang beban respon untuk memahami dan mengurangi non-respon. Nah, jadi ini pada bulan Juli lalu, tim kecil di PMSS ada mengadakan kajian kecil begitu terkait kajian responden burden. Utamanya pada Susenas panel 2022 sampai 2024. Nah, jadi untuk kuesioner sendiri kami mengadopsi dari Consumer Expenditure Survey tahun 2024. Nah, berdasarkan hasil kajian ini ditemukan perbedaan nilai indeks persepsi beban responden yang signifikan pada perkotaan atau pedesaan, sehingga intinya di perkotaan ini cenderung lebih merasa terbebani dengan Susenas. Kemudian laki-laki cenderung lebih terbebani dibandingkan dengan perempuan. Begitu juga untuk tingkat pendidikan yang berbeda cenderung memiliki beban yang berbeda juga. Nah, tapi tentunya pelaksanaan kegiatan kemarin masih perlu banyak evaluasi juga. Gitu. Contohnya berdasarkan masukan-masukan lebih baik
kajian dari pengukuran responden badan ini dilakukan tidak jauh setelah pelaksanaan surveinya. Contohnya di Consumer Expeditor Survey ini, jadi pertanyaan terkait responden badan ini merupakan sambungan pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan survei. Jadi langsung begitu. Istilahnya waktu dia lagi kesel-keselnya, waktu dia lagi capek-capeknya langsung ditanyakan terkait responden badan, tentu itu akan lebih akurat begitu ya. Akan lebih pas, akan lebih menggambarkan. Tentunya itu untuk pengembangan ke depan. Nah, selanjutnya selain tadi terkait responden burden, salah satu kekhawatiran yang ditampilkan pada paper itu adalah terkait ketergantungan pada proxy responden. Jadi proxy responden adalah sumber lain selain responden yang mewakili responden utama untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan. Nah, ini kemarin saya dapat suatu grafik dari NSO di Amerika, census.gov itu, nah, bahwa mungkin bisa dilihat, ini yang biru ini adalah proxy report, kemudian yang merah adalah self report terkait rata-rata jumlah hari sakit berdasarkan kelompok umur. Nah, di sini bisa dilihat pada saat umurnya masih muda itu cenderung proxy dan self reportnya itu tidak berbeda jauh. Tetapi pada umur yang sudah lanjut, ternyata proxy report ini cenderung overestimate begitu ya. Nah, tentunya ini dipengaruhi oleh mungkin persepsi sosial dan lain-lain, sehingga penggunaan proxy responden ini harus lebih hati-hati dan diminimalkan, walaupun tentu dalam beberapa kasus tidak ada pilihan dan kita tetap harus menggunakan proxy responden, tetapi sebisa mungkin diminimalisir. Nah, selanjutnya terkait responden tadi, kita juga harus meningkatkan kualitas koreksi untuk bias non-response. Yang pertama, tentu yang selama ini selalu kita lakukan adalah untuk melakukan kalibrasi dan imputasi. Ini jelas selalu dilakukan dalam kegiatan survei kita. Nah, tapi poin menarik juga yang ditampilkan pada paper tersebut adalah bahwa kita harus berinvestasi begitu pada penyediaan data benchmark yang berkualitas tinggi dan juga lengkap. Nah, ini tentunya fungsinya akan sangat banyak ya untuk pelaksanaan survei. Bisa itu untuk sumber data dikalibrasinya itu sendiri. Semakin baik frame-nya, maka akan semakin baik juga kalibrasinya, maka akan semakin baik juga hasil estimasinya seperti itu. Kemudian ini yang menarik juga ya, dan menurut saya ini belum banyak dibahas, adalah terkait penggunaan para data selama pengumpulan data, terutama pengumpulan data yang menggunakan elektronik. Nah, jadi di sini para data adalah data tambahan yang dikumpulkan selama proses pengumpulan data survei yang memberikan informasi tentang cara pengumpulan data itu sendiri. Nah, contohnya itu misal pada saat wawancara itu kita mencatat waktu yang dihabiskan untuk menjawab setiap pertanyaan itu berapa lama. Nah, dengan begitu kan kita bisa tahu, oh untuk pertanyaan ini jawabannya segini lama, sesulit apa begitu. Kemudian urutan pertanyaan diakses juga itu harus diketahui. Kemudian jumlah perubahan jawaban, kemudian apakah orang tersebut menggunakan catatan atau tidak. Kalau misalnya menggunakan catatan, artinya kan itu pertanyaan lebih sulit seperti itu. Kemudian termasuk di para data adalah terkait siapa yang menanggapi wawancara atau tadi kaitannya dengan proxy responden gitu ya. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang penting untuk dilihat dalam pengumpulan data seperti itu. Nah, mungkin hanya sekian bagian yang akan saya paparkan. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Mas Arief untuk poin-poin selanjutnya. Terima kasih. Saya izin melanjutkan paparan selanjutnya, perbaikan kerangka sampel untuk survei rumah tangga. Jadi semakin maju zaman, semakin majunya metodologi, ternyata kerangka sampel yang dapat dibangun ini semakin beragam. Tadi Pak Kahar sudah menjelaskan bahwa frame kita ini sebenarnya bisa diperoleh dari mana saja, dari sumber A, sumber B, sumber C, tapi tinggal kajiannya aja yang perlu dilakukan. Nah, pertama sumber utamanya biasanya dari sensus penduduk, ini untuk survei berbasis rumah tangga ya. Kalau berbasis usaha itu bisa dari sensus
ekonomi dan sensus pertanian. Kemudian sampling frame dengan basis alamat, address base bisa jadi alternatif. Ini sayangnya di kita ini masih kurang lengkap ya basis alamatnya. Kemarin itu ada workshop dari FAO menyarankan kita untuk menambahkan kode pos ya, karena di luar negeri itu di Amerika atau di Australia itu kita bisa mengidentifikasi alamat berdasarkan kode pos, jadi sudah bagus ya untuk basis alamatnya. Tantangannya adalah mendapatkan frame dan mengupdate-nya. Gimana kita menggunakan frame basis sensus tadi, terus update-nya dengan menggunakan tadi register base sensus dari data administrasi ya, admin data, atau dari sumber data lainnya. Kemudian solusinya menggunakan master sampling frame. Master sampling frame ini sudah punya kita sebenarnya ya. Terus sebelumnya untuk negara yang tidak ini kemudian hasil sensus harus terlokasi secara geospasial. Ini juga kita sudah mulai menggunakannya di Resolusi kemarin ya. Resolusi kemarin dan sensus pertanian ini sudah bisa disajikan secara geospasial karena kita sudah punya koordinatnya. Tantangan selanjutnya nanti di bagian selanjutnya ada tantangannya karena kita menggunakan geospasial. Kemudian untuk negara yang tidak punya enumeration area yang baik, bisa menggunakan digital satelit. Ini contoh kasus di Somalia ya. Enumeration area-nya merupakan grid 100 kali 100 meter dengan size jumlah populasi. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke bagian meningkatkan efisiensi dan cakupan sampling. Pertama, menggunakan metode sampling yang inovatif untuk populasi yang sulit disampel. Artinya, populasi ini kita kekurangan informasi frame nih. Caranya gimana? Bisa ada 2 cara, 3 cara kalau di sini. Atau banyak cara. Tapi yang lebih sering dipakai ini hanya 2 cara. Pertama, oversampling, atau network sampling, atau sampling jaringan dari snowballing. Tapi, ternyata nanti di bawah lagi, nanti ada ini di bawahnya ini ada yang di spotlight nih, yaitu menerapkan sampel desain yang responsif dan adaptif. Nah, ini juga kemarin kami peroleh, saya dan tim dari pertanian ya, memperoleh satu metode sampling yang baru yang bisa mengatasi ya kelompok-kelompok populasi yang sulit disampel. Pada kasus kami kemarin itu adalah ubinan, karena sering lewat cacah, sering lewat panennya, ada usulan baru untuk melakukan sampling by adaptive ya, atau adaptive sampling. Adaptive sampling itu maksudnya apa? Nah, ini contohnya di Swedish Living Condition Survey tahun 2009. Pengumpulan data dihentikan sesaat ketika sudah mencapai respon rate yang diinginkan. Jadi kita menyediakan sampel yang besar, tapi begitu kuota sampelnya sudah terpenuhi, misalkan sampelnya 10.000, kuota sampelnya 3.000, begitu sudah sampel 3.000 terpenuhi, stop. Tapi tentunya dengan kondisi tertentu ya, nggak bisa 3.000 itu dipilih secara subjektif atau secara manual, sudah ada guide-nya sendiri. Kemudian contoh kasus terkait HIV di Nigeria ini kan sangat sulit ditemukan ya. Kemudian para data digunakan untuk mengakselerasi pengumpulan data. Artinya dari kebiasaan mengumpulkan data, diperoleh para data, nanti para datanya dianalisis, sehingga kita bisa memperoleh kebiasaan responden ini menjawab survei ini berapa sih. Oh, ternyata di daerah A ini dari para data diperoleh informasi hanya satu hari ini hanya mampu mendata 2-3 responden. Tapi di daerah C bisa sampai 10 responden. Berarti kita bisa adaptif nih. Oh, untuk daerah A jumlah petugas sekian, daerah C sekian, dan juga responsif. Ternyata di daerah C ini butuh tambahan petugas atau tambahan waktu. Nah, ini terkait
waktu pendataannya. Selanjutnya, ini terkait dengan pengukuran objektif. Nah, di survei rumah tangga ini sangat sulit mengukur pengukuran objektivitasnya. Karena apa? Karena di survei rumah tangga ini banyak biasnya. Pertama, recall bias. Recall bias ini kesulitan responden dalam mengingat-ingat. Kalau zaman dulu itu ketika ditanya tanggal lahir pasti lupa karena biasanya mengacu pada KTP ya. Kalau orang-orang tua zaman dulu atau mengacu pada suatu aktivitas atau kegiatan tertentu, momen tertentu ya. Tapi kalau zaman sekarang saya rasa recall bias ini tidak terlalu banyak ya, tapi masih tetap ada. Terus misreporting ini artinya kesalahan laporan antara yang didapat di lapangan dengan yang ada di validasinya atau validasi reportnya. Ini kebanyakan tadi sumbernya dari recall masuk ke reportingnya. Berlanjut. Kemudian confirmation ini biasanya terjadi karena kesalahan persepsi antara petugas pendataan dengan responden. Nah, biasanya misalkan ditanyakan siapa yang bekerja di rumah tangga ini, si A, si B. Terus ternyata konsep bekerja di rumah tangga tersebut berbeda dengan konsep rumah tangga yang ditanyakan yang dipegang oleh petugas. Nah, makanya petugas ini harus mengkonfirmasi. Jadi salah satu sumber kesalahan atau bias yang tidak bisa diukur itu salah satu confirmation error. Jadi kalau tadi Mas Aldi ini menjelaskan, ini kita biasa mengukur non-sampling error dan seterusnya. Ternyata ada juga error yang tidak bisa diukur karena bias dari rumah tangganya ini. Nah, inilah salah banyaknya dari ada. Kemudian social desirability ini keinginan responden untuk menjawab sesuai dengan keadaan sosial yang berlaku di lingkungannya. Contohnya, misalkan biasanya di rumah tangga tersebut, di lingkungan tersebut misalnya, punya internet ya, punya. Nah, kalau rumah tangga tersebut bilang nggak punya akses internet, malu. Makanya mereka bilang, kami punya juga social disability. Rekan lingkungannya. Jadi dengan kondisi lingkungan sekitar, kalau bahasa sekarangnya FOMO ya, takut ketinggalan, akhirnya jawabnya ikut-ikutan. Nah, kemudian ini yang kebalikannya dari social disability, yaitu self-esteem atau kepedean. Kepedean artinya apa? Mereka menjawab dilebih-lebihkan. Misalkan, biasanya mengakses internet, berapa lebih dari 10 kali sehari. Padahal di situ sinyalnya jelek atau tidak ada akses internet. Jadi pengen kelihatan high-tech atau kelihatan canggih, kepedean nih. Saya menjawab tidak sesuai dengan kondisi lingkungan atau kondisi sosial yang ada, tapi menjawab sesuai dengan kepedean dirinya sendiri. Selanjutnya. Nah, ini adalah lawan dari bias yang tadi ya. Jadi untuk mengatasi bias yang tadi ya, kita menggunakan objective measurement atau pengukuran objektif. Wah, ini contohnya agak menyerempet ke pertanian ya. Tapi karena di pertanian sendiri masih ada survei rumah tangganya, kami memasukkan beberapa contoh ya. Pertama, teknologi GPS untuk bukan menghitung luas plot ya ini, mengukur plot ya harusnya. Jadi ketika kita bertanya ke petani, kadang-kadang petani ditanya luas lahannya berapa Pak? 100 kali 100.
Padahal nggak segitu. Tapi kalau kita punya GPS untuk tracking, kita bisa menghitung luas lotnya nih. Selanjutnya ubinan untuk estimasi produktivitas. Nah, ketika kita nanya lagi ke petani nih, produksinya berapa sih? Oh, 3 karung, 4 karung. Siapa yang bisa memperkirakan karungnya itu sebesar mana, beratnya berapa satu karung? Nggak bisa kan? Tapi kalau kita punya pengukuran objektif, kita bisa menstandarkan jawaban yang ada. Lalu aktivitas fisik untuk analisa produktivitas tenaga kerja. Biasanya itu pakai band ya. Ini kasus khusus ini atau statistik khusus ya. Alat pengujian kualitas air. Ini juga statistik khusus biasanya. Ini web scraping, ini sudah pernah dipakai ya dalam penghitungan IHK. Jadi untuk mempermudah teman-teman di distribusi ya. Tapi ada batasan juga. Untuk pengukuran objektif biasanya pengaplikasiannya dilakukan uji coba terlebih dahulu. Apakah cocok dilakukan di survei-survei rumah tangga yang ada di sekarang nih atau enggak? Misalkan, Terus ya Mas. Halo Mas iya, Aris. betul. Oh ya betul terus. Nah, jangan sampai penggunaan metode pengukuran objektif malah menghambat teman-teman di lapangan. Dan catatan selanjutnya, pada awal penerapan biasanya muncul biaya besar untuk pengadaan barang-barang. Nah, saya sangat setuju nih. Contohnya di GPS. Setiap survei BPS yang menggunakan device petugas, ini semakin lama semakin bagus saya akui ya. Tapi masih mengandung error koordinat yang tinggi. Contohnya apa? Begitu kita overlay titik-titik koordinat ya, ada yang di luar blok sensus, di luar SLS, bahkan di luar desa. Ada beberapa kasus seperti itu. Makanya objective measurement itu sangat baik diterapkan apabila tadi biayanya cukup. Ya, kita punya biaya yang cukup, kita bisa pakai GPS. GPS benar-benar GPS ya, bukan GPS handphone, dan dapat memperbaiki kualitas data kita. Karena data geospasial ini sangat mahal, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kita kadang memberikan gratis ya ke Google, ke Gojek, ke geospasial juga sebenarnya. Nah, jika biaya dianggap terlalu besar, dapat ada beberapa subsampel terlebih dahulu. Ini sama seperti di poin kedua. Setiap perubahan metodologi, kita harus melakukan piloting dulu. Uji coba dulu, apakah applicable, dilakukan di lapangan nggak. Nah, selanjutnya, ini perubahannya di area apa saja sih yang kita lakukan. Nah, saya lanjut tadi. Oh, enggak, masih ada satu. Saya kelewat nih. Jadi, untuk poin ke-7 ya, poin ke-7 atau poin ke-8 tentang next decade survei household ini, yaitu penggunaan machine learning dan artificial intelligence. Pada saat ini di BPS ini mungkin lebih dari ini ya, tapi proyek besar, proyek yang cukup menyita perhatian di BPS ini, di tim kami metodologi, khususnya di kita ya metodologi ya, itu ada 2 proyek. Pertama mixed method atau earth observation data, kedua mobile positioning data. Ini dua survei atau 2 kegiatan yang sudah menggunakan machine learning dan artificial intelligence untuk estimasinya ke depannya. Ya. Tapi di judulnya ini untuk pengendalian dan analisis kualitas data. Apa yang bisa kita lakukan nih menggunakan machine learning dan artificial intelligence? Pertama, potensi yang dapat dimanfaatkan di metodologi untuk industri atau business classification. Jadi mungkin teman-teman di KBL atau DSBR sudah sangat paham ya tentang business atau industry classification.
Jadi ini sudah lama sekali potensi ini di PBB, di UN itu sudah ada, atau di kantor-statistik lainnya. Tapi saya kurang update di SBR sudah menerapkan atau belum. Itu klasifikasi bisnis menggunakan machine learning dan artificial intelligence. Kemudian benchmarking. Nah ini yang tadi seperti Aldi dan Pak Kahar bilang ya. Jadi sebenarnya benchmarking ini sumber datanya bisa dari machine learning atau big data atau dari data administrasi. Misalkan kita mempunyai suatu survei dan ada data administrasi ternyata yang mirip-mirip dengan survei yang sedang kita lakukan. Nah, ini bisa saling melengkapi nih, survei kita jadi benchmark dari data administrasinya, dan data administrasinya bisa jadi benchmark bagi survei kita. Untuk machine learning, ini juga bisa menjadi, karena menurut expert di ABS ya, Bureau of Statistics, Australian Bureau of Statistics, sebenarnya kumpulan data, total populasi data itu adalah gabungan dari data administrasi, sensus, dan big data atau machine learning. Nah, ketika ketiga data tersebut digabungkan, itu menjadi keseluruhan populasi data. Karena setiap data yang dihasilkan dari tiga sumber tersebut pasti memiliki kekurangan cakupan di masing-masing sumbernya. Nah, makanya tiga data tersebut digabungkan untuk membentuk suatu semesta populasinya ya. Jadi diharapkan dari penggabungan tiga data tersebut tidak ada observasi yang terlewat. Nah, kemudian selanjutnya potensinya bisa menjadi auxiliary data atau data pendukung. Jadi di survei, misalkan tadi yang Aldi bilang ya, ini bisa jadi auxiliary data untuk misal penimbang atau sebagai benchmarking juga. Benchmarking kan sebenarnya auxiliary data juga ya, untuk mengukur atau untuk mengatrol ya, biar nggak keparahan nih. Nanti, oh jangan-jangan karena ini kasus sangat jarang, kita nggak punya weight yang cukup nih, tapi ternyata ada auxiliary data sebagai dasarnya sehingga weight-nya bisa menjadi baik, lebih baik lagi. Selanjutnya ini yang terakhir mungkin Bapak Ibu ya, mengenai prioritas perubahan atau perbaikan. Jadi tadi kan sudah dipaparkan banyak, ada 8 ya, 7 atau 8 perbaikan yang dapat dilakukan di setiap sektornya. Misalkan sampling, machine learning, master frame, terus prioritasnya di mana saja sih yang harus diperbaiki? Pertama, di potensi jangka menengah. Kenapa di paper ini bilang potensi jangka menengah? Karena pada jangka pendek ini tidak mungkin diperbaiki. Ya, kayak misalkan 2014, kegiatan 2015 mau diperbaiki kan tidak mungkin karena sudah jalan ini. Tapi untuk kegiatan jangka menengahnya ini masih dapat diperbaiki. Terus kenapa jangka panjang tidak menggunakan ini? Karena kita tidak tahu nih teknologi di kedepannya masih maju nggak. Jadi jangka panjang ini masih abu-abu, jangka menengah, jangka pendek sudah tidak diperbaiki, makanya kita jangka pendek tidak bisa diperbaiki, makanya kita menggunakan jangka menengah. Terus kedua, landasan yang kuat. Artinya survei yang sudah stable, apabila kita melakukan perubahan dan perubahannya ini mempunyai landasan yang kuat, masuk ke dalam suatu survei yang stable ini sangat baik. Artinya kita mempunyai dasar untuk melakukan perubahan. Jadi nggak asal-asalan. Kayak tadi ya, misalkan bawa timbangan di survei susunan. Kita punya landasan yang kuat nggak mengenai penggunaan timbangan tersebut untuk mengukur ini potensi atau tidak. Nanti dasar kita tidak kuat, kita tidak boleh melakukan hal tersebut untuk perubahan. Tapi ubinan misalkan menggunakan tadi ubinan untuk mengukur produksi. Dasarnya kuat nggak? Oh ternyata kuat, patternnya banyak yang mendukung. Nah sama juga tadi seperti machine learning. Misalkan di mixed method nih, atau di Earth Observation Data untuk menggantikan amatan KSA, di tengah kita menggunakan ini. Nah, kita cari landasannya, kita perbaiki teorinya. Kalau landasannya sudah kuat, KSA sudah kuat, ketemu kuat sama kuat, metode yang kita pakai jadi lebih kuat.
oh ternyata kita punya dasar teori loh untuk mengganti suatu landasan survei yang ada dengan landasan yang baru. Terus yang ketiga ini yang diharapkan penggantian atau perbaikannya adalah sektor strategis. Karena sektor strategis ini sangat sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, mempengaruhi kegiatan ke depannya, makanya sektor yang diganti adalah sektor strategis. Misalnya ada banyak sektor nih yang bisa diganti surveinya, bukan diganti atau diperbaiki atau diperubahan surveinya. Tapi kita tetap harus memprioritaskan sektor-sektor strategis. Demikian Bapak Ibu menurut saya dan Pak Kahar ya, tim reviews dari paper of survey next decade. Dan saya kembalikan ke Pak MC, Bu MC ya. Terima kasih. Arif, aus ya Arif. Terima kasih Pak Aldi dan Pak Arif atas materi yang telah dipaparkan, yang tentunya membawa insight baru juga ya buat kita semua. Nah, tadi Pak Aldi dan Pak Arif juga telah menjelaskan nih mengenai aspek yang sangat penting ya untuk pelaksanaan survei rumah tangga, yang mungkin juga menimbulkan rasa penasaran baru di benak dan pikiran para hadirin. Apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide baru yang udah mulai terkumpul nih di pikiran Bapak Ibu sekalian, bisa langsung saja gunakan fitur raise hand yang tersedia di Zoom untuk menyampaikan pertanyaan atau idenya agar kita dapat mendiskusikan bersama. Mbak Destri, saya sampaikan resume sedikit ya. Oh iya, maaf Pak. Baik, dipersilakan kepada Pak Kahar untuk menyampaikan resume dari materi yang telah dipaparkan. Baik, terima kasih Mbak Destri. Terima kasih Aldi, Arif atas paparannya yang cukup singkat, padat, dan menurut saya cukup jelas gitu ya. Jadi memang tadi disampaikan ini adalah potensi-potensi yang akan dilakukan untuk the next decade. Jadi mungkin 10 tahun ke depan gitu ya. Mungkin teman-teman lah sebagai pionir-pionirnya gitu ya, yang masih muda-muda, talenta-talenta baru. Tapi tadi yang di end of session itu kan disampaikan ada 3 hal ketika kita ingin melakukan perubahan. Sebenarnya bukan perubahan ya, inovasi. Kita merubah langsung dari yang sudah on the track, sebenarnya harus perlu kehati-hatian berdasarkan 3 hal tadi kan ya. Di antaranya adalah untuk prioritas untuk jangka menengahnya seperti apa. Jadi tidak langsung sampai jangka panjang gitu ya. Jadi harus bertahap, berstep. Artinya maksudnya di sini adalah yang sudah ada itu tetap kita pakai, kita sempurnakan, kita cari cara untuk mencari solusi atas kelemahan-kelemahan yang ada, sambil memasukkan inovasi baru secara perlahan berdasarkan jangka menengah dan mungkin nanti jangka panjangnya sampai the next decade. Kemudian landasan yang kuat, artinya ketika kita memasukkan inovasi tadi ada perubahan, ada referensi yang pas, tapi landasan yang kuat tuh banyak maknanya. Harus melalui kajian dulu, apakah tools yang akan digunakan atau yang akan dimasukkan ke dalam metodologi itu tersebut sudah dilakukan pengkajian atau sudah referensi dan sudah disepakati oleh para pakar misalnya seperti itu, atau sudah diadopsi dari apa kesepakatan para expert bisa itu menjadikan landasan kita untuk memasukkan ke dalam inovasi. Dan terakhir dari apa namanya prioritas ya, strategis ya. Jadi tingkat strateginya selevel apa gitu. Jadi kita memasukkan inovasi itu ditujukan untuk strategi dari sisi apa. Jadi kan kalau UN Handbook itu kan inovasinya banyak untuk setiap, mulai dari kalau bicara GSBPM, dari desain ya, dari specify need, design, collect, analysis, proses sampai disseminate itu kan banyak tahapan ya. Nah, inovasi itu bisa bukan hanya dari desain saja, bisa dari specify need itu strateginya dimulai dari apa. Jadi dari itu perlu dibaca bagaimana ketersediaan dan kerjasama dari macam-macam stakeholder termasuk subject matter untuk bisa mendukung penuhan inovasi yang akan coba kita terapkan. Demikian Mbak Desti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kahar atas conclusion yang telah disampaikannya. Kemudian mungkin tadi kan terdapat inovasi-inovasi yang mungkin kita bisa terapin juga ya untuk pelaksanaan survei rumah tangga ini. Nah, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu juga sudah mengawang-awang nih. Kira-kira inovasi apa yang bisa kita lakuin untuk pelaksanaan survei rumah tangga ini agar lebih baik gitu. Dipersilakan untuk Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan untuk menggunakan fitur raise hand yang tersedia di Zoom. Baik, kepada Ibu Angsoka dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Destri. Dan juga terima kasih Pak Kahar, Mas Arief, dan juga Mas Aldi tadi untuk pemaparan atas kajiannya ya. Di sini tadi saya menyoroti tentang 8 prioritas teknis ya tentang survei rumah tangga. Nah, itu related banget dengan apa yang sehari-hari kami lakukan gitu ya, terutama di tim yang mengampu untuk survei sosial. Nah, di antara 8 tadi itu mungkin pertanyaan dulu ya. Tadi yang kira-kira yang paling prioritas tadi sudah by urutan atau seperti apa ya? Mas Aldi atau Mas Arief? Itu pertanyaan saya dulu. Kemudian saya ingin menanggapi juga terkait dengan 8 prioritas tadi yang mungkin ini mungkin menurut pribadi saya gitu ya. Yang pertama itu tentang meningkatkan interoperabilitas ya tadi ya, interoperabilitas dan integrasi survei rumah tangga ini menurut saya ini yang dari lini mana ya, sepertinya harus mulai dari lini pimpinan ini sepertinya ya, integrasi survei ini dari sejak saya pindah ke BPS Pusat itu tahun 2000 sekitar tahun 2009 sampai dengan sekarang 2024 itu sangat alot gitu ya untuk yang integrasi survei rumah tangga ini. Nah, ini akibatnya itu yang tadi ya yang dijelaskan di slide-slide berikutnya bahwa ada overlapping survei, kemudian surveinya sendiri overlap, kemudian rumah tangganya, sehingga muncullah itu non-respon yang harus dilakukan kalibrasi untuk mengurangi bias dan segala macamnya. Nah, ini sepertinya memang kunci yang pertamanya itu untuk integrasi survei rumah tangga ini yang memang mungkin kalau kita dari tataran bawah gitu ya itu kita memperbaiki frame seperti itu memang menjadi kewajiban yang utama gitu ya, tetapi di integrasi survei ini menurut saya ini sangat tergantung dari kebijakan para pimpinan gitu ya, bagaimana bisa sepakat gitu ya mana yang bisa diintegrasikan. Terus related juga dengan yang perihal faktor geografis. Nah, ini dalam rangka keterkaitannya dengan kami ya sebagai yang melakukan pengelolaan kerangka sampel. Nah, ini terkait juga dengan prioritas tadi penggunaan teknologi, kemudian penggunaan integrasi data. Nah, sebelum kita menggunakan data dari kementerian lain, mungkin kita bisa memanfaatkan dulu data yang kita miliki sendiri di internal BPS. Contohnya yang dalam pikiran saya saat ini adalah indeks kesulitan geografis, di mana di kerangka sampel kita itu ketika kita sudah mengeluarkan daftar sampel blok sensus misalnya. Nah, itu tuh banyak sekali yang mengutarakan atau menanggapi kesulitan itu dari sisi ini tadi, salah satunya adalah sisi geografis. Nah, mungkin ke depannya kita lah ya sama-sama melakukan kajian juga di mana kita tuh punya hasil Poldes itu ada output indeks kesulitan geografis dan mungkin itu bisa kita jadikan strata gitu ya. Kita kaji dulu sebenarnya, apakah memungkinkan nanti dijadikan strata di dalam kerangka sampelnya kita. Jadi untuk peningkatan tadi ya, kalau di prioritas tadi kayaknya nyangkutnya di
meningkatkan efisiensi dan cakupan pengambilan sampel. Nah, itu sepertinya itu ada salah satu cara yang mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti. Kemudian, nah, dari IKG tersebut mungkin kita bisa combine-kan dengan teman-teman nih dari tim pemetaan dan juga mix method gitu ya. Bagaimana visualisasinya gitu ya di peta yang indeks geografisnya misalnya kalau kesulitan geografis itu antara 1 sampai 100 ya indeksnya. Jadi semakin besar itu semakin sulit gitu ya, semakin ada kesulitan geografis. Nah, ini apa bisa kita buktikan lewat metode lain nih, metode pemetaan yang atau teman-teman yang menggunakan remote sensing, machine learning atau segala macam itu. Nah, mungkin ini nanti kita bisa kolaborasi di situ. Mungkin kalau dari saya sepertinya itu terima kasih. Mungkin ada saya kembalikan ke Mbak Destri ya. Baik, terima kasih Bu Angsoka atas pertanyaan dan pendapatnya. Kepada Pak Kahar, Pak Arif, dan Pak Aldi dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Angsoka. Ya, mungkin nanti dilengkapi Arif dan Aldi ya. Terima kasih yang Soka atas responnya terhadap tadi yang disampaikan. Memang yang tadi kita memang pada tataran menyiapkan strategi gitu ya. Strategi ketika ada permasalahan responden burden, ya baiknya akan ada misalnya tadi kan diusulkan integrasi survei. Nah, ini memang isunya itu sebenarnya sudah cukup lama, tapi tidak banyak negara yang bisa melakukan karena kepentingan kebijakan masing-masing juga yang berbeda dan aspek-aspek lainnya. Jadi kalau saya melihat sih dari persepsi kebijakan, setiap pemangku kebijakan yang berkepentingan terhadap suatu tersebut harus berani membuka diri gitu ya, membuka diri terhadap lebih baik ada yang sedikit dikorbankan, tetapi secara umum jauh lebih efektif gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pengkajian yang lebih mendalam, mungkin masing-masing bisa melakukan in-depth study tersendiri gitu ya. Jadi nggak harus membebani pertanyaan yang banyak di suatu kuesioner gitu loh. Karena memang tidak harus kalau kita lihat kan misalnya publikasi itu tidak semua variabel juga dipublis gitu. Nah, jadi buat apa kadang-kadang suatu hal yang jadi kita jadi aneh gitu ya. Pertanyaan banyak tapi pada akhirnya tidak semua juga variabel yang akan dimunculkan. Nah, ini salah satu usulan untuk the next decade itu kita harus meminimalkan hal-hal seperti itu. Jadi harus ada terobosan ketika kita membutuhkan informasi yang mungkin agak sulit untuk diintegrasikan, tapi kita masih membutuhkan itu. Nah, kan bisa dengan menggali informasi dari data sekunder segala macam itu arahannya seperti itu. Dan itu memang perlu kajian gitu. Tapi sepakat tadi yang disampaikan kan masalah di depan tadi saya sampaikan masalah coverage, timeliness gitu ya, tepatnya waktu. Kalau misalnya surveinya banyak itu nanti waktunya jadi banyak, kemudian coverage-nya juga nanti akan terlalu banyak dan sebagainya macamnya, sehingga itu akan membuat kendala tersendiri kalau misalnya tadi misalnya diusulkan integrasi, mereka tetap jalan sendiri gitu. Jadi kalau dipadankan, nanti mungkin ada yang tidak konsisten gitu ya. Kan itu yang sering terjadi. Angka dari sini sama sini ada variabel yang mirip, tapi kita lihat tidak konsisten, itu sering terjadi dan belum lagi masalah responden burden gitu. Mungkin Arif Aldi kalau ada tambahan dipersilakan. Ya, mungkin tadi Pak ada pertanyaan juga dari Mas Soka terkait sebetulnya prioritas itu apakah ada urutannya atau tidak begitu ya. Mungkin saya menambahkan terkait itu. Dan kalau yang kami baca sih sebetulnya nggak ada sih Mbak secara eksplisit di sana dia menentukan urutan dan lain-lain, tapi lebih ke 8 poin itu memang sebaiknya untuk dilakukan. Mungkin itu saja sedikit Pak tambahan. Terima Oh kasih iya, Pak. ya betul. Itu kan prioritas itu bukan urutan prioritas sebenarnya. Jadi
yang mana yang bisa kita gunakan, termasuk tadi kan masalah dari segi respondennya juga bisa itu dulu yang kita kerjakan. Dari segi integrasinya kalau bisa, apakah bisa itu dulu yang dikerjakan, ya monggo, itu kembali kepada masing-masing negara saja, itu seperti itu. Baik, mungkin Pak Arief ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup? Cukup, Mbak. Baik, kepada Bu Angsoka, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oh, satu Mbak, yang terkait pemanfaatan data BPS. Benar Mbak, jadi pengalaman kami pergantian sampel itu kebanyakan terjadi karena kami di pusat ya, saat pemilihan sampel itu memang tidak mempertimbangkan kondisi geografis atau kesulitan yang ada di daerah ya. Nah, memang akan sangat bagus nanti, ini salah satu mungkin saran juga ya untuk desainnya. Jadi salah satu syarat auxiliary variable ya. Auxiliary variable itu yang tadi angka indeks kesulitannya atau indeks daerah sulit lah ya kalau dulu ya kita bilangnya ya. Ataupun kalau misalkan tetap mau dipaksa, mungkin tadi itu sebelum memilih sampel ditempelin daerah sulit, jadi nanti daerah punya ancang-ancang atau punya rencana untuk pembiayaannya. Karena banyak kan kalau dulu waktu saya menangani sampel pertanian, ketika pergantian sampel tapi daerah sulit akses, tapi kalau di BPS sih tidak sebanyak di luar ya. Cuma mungkin itu ide yang bagus ya untuk memanfaatkan data yang ada, karena kayaknya kita punya data banyak ke segudang ya, cuma nggak tahu datanya itu ada di mana dan bisa dipakai nggak gitu. Jadi data kita saking banyaknya tersebar di subject matter, sehingga kita nggak tahu nih sebenarnya obsolete data kita banyak yang bisa kita pakai. Tapi karena tadi keterbatasan pemahaman ya, kan nggak semua orang ini bisa tahu data-data di subject matter di luar scope mereka ya. Kayak saya pertanian, mungkin tahunya data yang pertanian aja, tapi di data sosial, data distribusi ini nggak tahu. Dan juga sebaliknya teman-teman yang di distribusi atau yang produksi dulunya ya. Tapi karena sekarang kita sudah jadi satu tim metodologi, harusnya sih sudah bisa dilakukan ya untuk pemanfaatan auxiliary data ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief atas tambahannya, dan tadi Bu Angsoka juga sudah cukup terjawab ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Bu Wida, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya Bu. Ya, makasih Mbak Destri, makasih Mas Aldi, Mas Arief, sama Pak Har sudah memberikan insight yang sangat bagus banget ya buat kita pengembangan metodologi. Saya tertarik ke ini sih, ada satu slide, ya mungkin saya share aja kali ya, biar. Nah, di sini ada kayak tadi Mas Arief yang paparan ya, bahwa kalau ada negara yang memang sudah PA-nya baik ya bisa menggunakan citra satelit. Contohnya di Somalia dia pakai grid 100x100 dari WorldPop. Nah, mungkin sedikit cerita, kami sebenarnya tahu sih WorldPop itu datanya seperti apa. Itu tidak, yang kami tahu itu bukan dibangun Somalia sih, yang membangun itu dari ya organisasi yang memang diwadahi UN juga. Dan Indonesia juga ada data dari WorldPop tersebut. Kami pernah eksplorasi 2 tahun yang lalu terkait data tersebut, dan masih karena dia ambilnya dari berbagai macam sumber ya, sensus penduduk 2010, terus dari proyeksi penduduk juga, kemudian dia diestimasi, disagregasi ke grid 100x100. Idenya itu bagus, dan idenya itu kami tangkap, sehingga saat sensus penduduk 2020 kami coba membuat produk yang sama. Nah, mungkin
Teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini contohnya. Ini dari yang kami buat dari hasil SP 2020 kemarin. Kita disagregasi ke grid 100 kali 100 meter. Jadi yang dipaparkan Mas Arif, sebenarnya kan kita tuh di metodologi sudah punya loh. Dan bahkan nggak menggunakan open data ya. WordPop kan itu kan open data. Tapi kita buat sendiri menggunakan data internal dari sensus penduduk, punya BPS sendiri gitulah, bukan open data. Yang mungkin secara kualitas, terutama kan ada data citra satelit yang kita pakai ya. Ada algoritma itu yang kita gunakan. Perlu ada peningkatan, saya rasa iya. Nah, ini mungkin diskusi terbuka aja ya untuk teman-teman untuk frame ini ke depannya, apakah ada peluang kita menstudikan terkait data yang sudah kita punya gitu kan untuk memperkaya frame kita seperti apa. Bisa jadi kan ini ke depannya challenge yang baru nih, atau mungkin justru ke depannya harus seperti ini, karena untuk negara-negara lain kayak Korea itu udah pakai grid kan, nggak pakai batas wilayah lagi. Itu diskusi aja sih Mbak, Pak, Bapak, Ibu. Barangkali ke depan kita sudah mau mulai mengarah ke sini, paling enggak untuk studi dulu atau seperti apa peluangnya itu bagaimana. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pak Kahar, Pak Arif, Pak Aldi, ataupun dari peserta lainnya yang ingin menanggapi, dipersilahkan. Ya, makasih Mbak Wida. Menurut saya sih possible saja ya. Jadi memang harus ada kajiannya dulu gitu. Mungkin dengan dasar yang kuat tadi kan bagaimana kualitas citra satelit kita seperti apa gitu ya. Jadi kan tadi yang slide terakhir itu kan dasar kita untuk bergerak gitu harus ada landasan yang kuat gitu. Jadi kita sudah meyakini citra satelit kita sudah oke, misalnya dengan asumsi-asumsi tertentu. Kemudian strateginya nanti seperti apa kalau misalnya kita gunakan nanti apa mitigasi yang dilakukan, terutama untuk pengganti IE ya, innovation area ya. Cuma mungkin apakah ini skopnya untuk survei seperti apa yang akan kita gunakan gitu. Apakah menggunakan citra satelit, karena kalau dalam konteks innovation area itu sebenarnya bisa macam-macam. Kalau sekarang kita blok sensus untuk survei ini, kemudian ada SLS juga, kemudian ada juga mungkin pakai citra satelit sepanjang ada reasoning yang jelas itu bisa kita gunakan gitu. Nanti itu bisa kita usulkan gitu ya untuk kajian desain survei berbasis citra satelit gitu seperti apa gitu. Atau nanti suatu ketika nanti saya kalau bisa komunikasi ke yang nulis ini gitu Mbak Wida ya, nanti coba peluangnya possibility-nya seperti apa nanti. Insya Allah nanti saya bantu gitu. Gitu Mbak Wida, makasih. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan terkait pendapat dari Bu Wida? Ya, kasih Mbak. Jadi mungkin tadi Mbak Wida kelewat Mbak. Jadi untuk enumeration area negara yang tidak memiliki enumeration area yang baik, nah malah kebalikannya nih. Jadi tadi di mana Tomatnya apa di mana ya? Mereka tidak memiliki enumeration area yang baik, mungkin karena entah mereka nggak punya base map yang bagus atau SLS-nya atau sensus bloknya tidak ada. Jadi mereka terpaksa nih atau dipaksa menggunakan data WordPop. Jadi satu-satunya data yang ada dan lengkap di WordPop itu. Mereka tidak bisa bangun data yang lainnya. Akhirnya mereka mau nggak mau pakai grid 100 kali 100 itu. Sedangkan Indonesia gimana? Indonesia punya data yang bagus. Kita punya data SLS, kita punya data block sensus, sehingga kita tidak menggunakan teknik tersebut. Karena kita mempunyai enumeration area yang bagus ya. Meskipun nggak perfect ya, tapi kita memiliki enumeration area yang bagus. Kita punya data block sensus,
kayaknya di desa ini yang cuma punya peta Boxensus itu cuma BPS aja deh. Sampai peta SLS juga kayaknya punya BPS aja. Kita bisa tahu SLS mana apa Boxensus yang di mana, Wida bilang. Apakah dengan menggunakan grid tadi akan lebih baik nggak hasilnya? Karena pengetahuan saya, grid ini akan sangat bervariasi nantinya. Muatannya ya, grid di Jakarta, di daerah Tanah Abang, grid di Jakarta di daerah Menteng, dan grid di Jakarta di daerah Jakarta Utara, meskipun sama-sama Jakarta, akan sangat berbeda nanti. 100 kali 100 di Jakarta Tanah Abang, itu akan sangat padat dibandingkan 100 kali 100 dengan di daerah Jakarta Utara, Pondok Indah Kapuk. Jangan-jangan ada orang punya rumah 100 kali 100 meter di Pondok Indah Kapuk, di PIK. Muatannya jadi cuma satu rumah tangga. Nah, ini mungkin perlu kajian nih nanti, worth it nggak? Atau applicable nggak di BPS tentang grid ini? Atau gridnya nanti kita luasin 1 kilometer kali 1 kilometer. Bisa. Tapi nanti butuh kajian ke depannya. Kayak yang tadi sudah dibangun grid-grid, kita sudah punya grid-grid beserta isiannya ya. Kalau nggak salah itu yang kemarin proyek apa ya, saya lupa ya. Untuk Dekurba ya, kalau nggak salah, Dekurba ya. Jadi Dekurba itu kan mirip-mirip tuh kayak workshop, membuat grid di mana dalam grid tersebut ada muatan atau populasinya. Nah, tinggal tugas kita nanti dikaji nih, bisa nggak kita menggunakan grid ini sebagai frame area kita, frame area ya, bukan frame list ya, frame area kita. Jadi kita punya frame area, kita punya frame list, nanti kita gabung jadi master frame kita. Demikian Mbak komentar dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Baik, terima kasih Bu Ida atas tanggapannya. Jadi ini menarik karena kebetulan di minggu lalu kami di tim PMSS itu kebetulan sempat ada pelatihan juga dari FAO. Itu ada teman-teman dari SBR, kemudian ada teman-teman dari kerangka sampel, dari desain, dan juga dari pemetaan. Nah itu memang grid sampling itu termasuk salah satu poin yang dibahas. Cuma memang ada beberapa hal yang harus dikaji terlebih dahulu. Jadi mungkin ini sebagai penambah saja. Jadi berdasarkan paparan di pelatihan minggu lalu, pada saat kita menggunakan grid population sampling, yang pertama kita harus mengkaji terkait akurasi dari grid yang sudah dibuat. Nah, kemudian pada saat kita mengambil sampel, tentu kita akan melakukan berbagai proses. Salah satunya adalah stratifikasi. Nah, kita harus melihat juga variabel stratifikasi apa yang tersedia yang bisa kita gunakan. Kemudian isu lainnya adalah terkait tahapan pengambilan sampel dan juga PSU atau sampling unit di pengambilan pertama. Kemudian yang harus saya cek juga adalah the boundaries of the final sampling unit. Jadi pada saat misal kita memiliki ultimate sampling unit itu seperti apa gitu. Apa kita akan membagi gridnya lagi atau kita akan memilih sampel seperti apa. Karena mungkin kita punya informasi di dalam grid tapi kita tidak tahu listnya yang di dalam grid itu siapa aja seperti itu dan lain-lain. Mungkin ini tadi ya memang harus dikaji kembali. Selanjutnya di sini juga untuk poin 5 ada juga terkait sumber daya dan juga technical expertise dan skill. Nah, kalau ini saya yakin mungkin di BPS kita insya Allah sudah mampu ya, terutama kalau untuk pemetaannya kan sudah terbukti sudah bisa. Nah, tinggal di titik-titik yang lain seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan terkait dengan survey weight. Nah, mungkin itu sifatnya hanya tambahan saja dari apa yang kami dari Izin menambahkan Mbak Destri, sorry. Ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Aldi itu ya, jadi memang kalau grid square untuk population itu sebenarnya sudah ada, kalau kita sandingkan atau kombinasikan dengan desain yang paling pas sebenarnya sudah ada teorinya, diantaranya adaptive cluster sampling gitu ya. Jadi di sana itu memang agak rumit untuk formulasi estimasinya karena dia
apa menggunakan formulasi untuk yang agak apa saya lupa. Jadi di situ gray square itu digunakan sebagai batas untuk enablement area gitu. Kemudian nanti diambil sampel secara titik. Nah, nanti waktu itu di sana nanti akan diukur gitu. Nah, di situ probability untuk setiap green itu dihitung gitu ya, di adaptive cluster sampling. Kemudian apa dia menggunakan metode estimasi dengan kalau nggak salah saya Cohran gitu ya. Ya, jadi mungkin teman-teman kalau yang pernah apa belajar sampling ada itu metode apa Cohran. Saya lupa ada tulisannya. Jadi itu memang agak rumit, cuma kembali lagi tadi sampai kali juga resource dari kita mungkin sudah ada, tapi tadi yang disampaikan Arif juga benar bahwa itu sebenarnya pilihan gitu loh. Apakah nanti kalau SLS sudah bagus ya sudah gitu ya. Itu sumber daya kita arahkan ke sana gitu. Ya, jadi yang ada dari segi pemetaan itu untuk membackup atau mendukung apa sampling frame menggunakan SLS, termasuk desainnya seperti apa. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Destri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kahar, Pak Aldi, dan Pak Arif atas tanggapannya. Kemudian kepada Mbak Wida, apakah ada yang ingin ditambahkan kembali? Izin mau apa namanya sedikit komentar saja. Terima kasih banget buat tim Pak Kahar, Pak Kahar sudah menjelaskan ya, Aldi juga, Arif juga. Kami terus terang senang sih, paling tidak teman-teman di desain sudah terbuka ya bahwa ini bisa dikaji. Dan saya rasa kesempatan ini tuh paling enggak kita mulailah kalau pengen NSO berkelas dunia di dunia, maksudnya di bagian negara lain sudah melakukan itu, kenapa kita nggak coba kaji juga gitu? Apakah nanti hasil kajiannya, oh ini tidak bisa diimplementasikan, itu kan lain cerita ya. Ya nanti kalau misalnya kami ada kegiatan terkait ini, izin Pak Kahar, mungkin kami akan mengajak tim Pak Kahar juga ya untuk kita coba sama-sama kaji ya. Paling enggak data yang sudah kita punya itu ya ada benefitnya lah. Tidak selama ini kan yang pakai data populasi ini tuh justru dari luar ya, dari kementerian luar eh, untuk kajian maksudnya untuk analis-analis yang lain. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan di internal kita juga? Itu sih. Makasih sekali lagi. Terima kasih Mbak Wida. Baik. Mungkin juga itu menjadi harapan kami semua ya untuk peningkatan dari metodologi statistik di Indonesia. Baik, dari peserta lain, apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Dipersilahkan untuk raise hand dan on mic. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, jika tidak ada yang bertanya kembali, maka kami lanjutkan acaranya yaitu sesi kuis. Sekarang yang akan dipandu oleh Bapak Kaslirais. Baik, kepada Bapak Bukan dipersilakan Pak. cas. Oh iya, Bapak Cas. Ya, bukan kas, saya cash. Kalau kas itu enggak Mbak Linda nanti. Charles, Mas. Oh, Charles. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ada saya, ada kuis. Nah, mari kita berkuis-kuis sebentar ya untuk ya sambil meregangkan jari-jari Bapak Ibu semuanya. Ini di sini yang hadir ada 48 orang. Nah, boleh nanti kita bergabung semua di kuisnya. Saya share dulu. Kita akan menggunakan quizzes. Quizzes. Linknya bisa di situ ya, di join ke sana atau mana chattingnya. Oke, silakan gabung ya.
Silakan bergabung. Dengan kode gamenya ini. Pakai nama yang tahu lah. Baru 3 ini yang join. Hadiahnya apa? Hadiahnya nanti saya belum dapat hadiah sih, belum ada hadiahnya sih. Tapi saya membuka donasi, nanti kalau ada hadiah boleh berdonasi ke saya. Miku ya. Lembur aja. Waduh, belum lembur ini, masih jam kerja lembur terus. Asap. Popok mahal. Ketahuan nih siapa ini. Selain mengikuti kuis juga jadi ajang mengeluh ini ya Pak ya. Bukan, itu bukan keluhan, tenang aja. Itu hanya suara hati. Pejuang perjalanan dinas. Wah, panitia orang dalam. Semua boleh ikut. Ini Pak Kahar juga boleh ikut, Pak Arif, Mas Aldi, walaupun ada pertanyaan terkait materi tadi, ini boleh ikut juga nggak apa-apa. Oke, kita tunggu sampai 2 menit lagi ya, 3 menit lagi lah. Ayo, teman-teman bisa bergabung, masih 20 nih. Kipap, ya Kipap hari ini ya. Tolong kirimkan ke ketua. Ininya download Excel-nya aja. ME, Iris ini Iris ya, macam Mas Aris lagi. Yuk masih 22. Tadi yang join ada 48 ya. Sebelum kita mulai. Mari. SKI 23. Oke. Linglung ini. Lingling apa linglung? Nggak ada yang pakai nama pribadi ya? Lah sendiri ya, wah kayaknya nggak pede. Udah nggak pede. Ini ada lagi? Ayo, masih ada waktu lagi. Silakan bisa join. Masih ada 1 menit lagi. 1 menit lagi saya tunggu. 26 orang. Oke, ada anak pejabat juga. Saya juga anak pejabat fungsional statistisi. 28 orang. Ayo, 2 lagi mungkin 2 lagi, 30 orang, biar 30 orang, biar dah, nih nggak ada lagi. Kita mulai ya. Baik, kita mulai aja. Bismillah. Udah siap semua? Nggak ada suaranya. Udah siap semua? Oh ya, oke. Siap ya, bismillah. Ada 12 pertanyaan. Hadiah Ciki. Ada 12 pertanyaan. Nah, nanti bisa dijawab semuanya. Kita mulai satu persatu ya. Mulai. Bismillah.
Ya, kok ada yang belum jawab? Iya, orang dalam nih. Ya, nggak apa-apa lah orang dalam. Oh, banyak yang benar ya, para data. Banyak yang benar. Next ya. Wah, masih orang dalam nih yang kita next question. Ayo jawab. Oh, nggak jawab-jawab. Satu lagi. Satu lagi nggak jawab. Kenapa? Masih orang dalam. Luar biasa. Orang dalam beneran ini kayaknya nih. Ya, jadi benchmarking ya. Wah, ini diomongin tadi. Banyak banget diomongin. Prioritas utama perbaikan. Ih, salah. Masih orang dalam menyusul YAP ya. Kalau YAP tahulah saya ini siapa ini. Next. Pertanyaan ke 5 ya. Berikut contoh objective measurement. Ayo, pakai apa tadi ya? Iya. Banyak yang masih orang dalam menyusul lembur. Weh, pantesan ya dia pintar gara-gara lembur nih. Interview. Oke. Next question. Oh, ini sudah pertanyaan terkait yang tidak terkait dari materi ya. Kita lihat. Wah, orang dalam masih memimpin. Lagi. Ya, benar semua. Popok mahal mengejar. Ayo, Popok. Oke, berikutnya. Pertanyaan ke 8 ya.
Hah? Ye. Nggak jadi pokok mahal nih, kalah pokok mahal kayaknya. Disebut dengan indeks. Iya, masih mengejar lembur. Indeks profesional ASN. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-9. Wah, apa ini ya? Hah? Ternyata nggak lucu. Pertanyaan nggak lucu ya. Ditunggu lucunya. Siapa yang bal? Oke, banyak yang salah, banyak yang salah. Asik, banyak yang salah. Kalau emang yang salah saya senang. Lanjut. Nah, lo ngeceknya di mana ini? Kalau tahu presensi bulanan kita. Kecuali. Salah. Baru masih 10. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Orang dalam berkuasa ini kayaknya. Harus kita tanyakan siapa orang dalam. Iya, si pecut. Pertanyaan berikutnya. 11. Siapa tuh? Ketahuan tuh nggak nyimpen nomornya. Nah, siapa nih yang salah ya? Wah, bener semua kayaknya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Ada yang salah. Kayaknya Ica sendiri kayaknya. Ada yang salah. Satu lagi, pertanyaan terakhir ya. Apakah 12 pertanyaan? Siapakah dia? Dia adalah beliau. Nah, lah salah ada salah. Masa nggak kenal saya? Tuh loh, senyumnya aja manis itu ya. Wah, kayak Pak Jokowi. Wah, ada yang salah ya. Wah, ternyata orang dalam ya pemenangnya ya. Kita lihat klasemennya adalah, lembur aja nomor 2. Ya, tolong di screenshot ya, tolong di screenshot. Nanti bilang ke panitia. Enggak lah, saya nggak ikut. Oke, stop share. Oke, tepuk tangan dong untuk semuanya, tepuk tangan. Nah, nanti yang juara bisa menghubungi nama di bawah ini. Nah, nama di bawah ini ya. Ini nih. Ini. Nah, ya, ini. Nah, ya nama saya sendiri. Bisa menghubungi dengan bawa screenshotnya. Angka yang bawa screenshot tidak dapat hadiah. Kemudian juga ini hari ini ternyata Mbak Destri hari terakhir ya untuk hari magangnya ya. Waduh. Tolong dong dipin bro, dipin. Mas Saiful, tolong dipin berdua nih, saya dan Mbak Destri ini.
kita mau mengucapkan terima kasih Mbak Destri ya sudah bergabung di PMSS selama berapa lama ya? 1 bulan ya? 2 bulan ya? Satu bulan kurang sih Pak sebenarnya, tepatnya 1 20 bulan hari. setengah. Iya. Ini mohon izin Pak Kader, ini kami akan memberikan souvenir sebagai kenang-kenangan buat Mbak Destri. Tapi gimana ya cara virtual tuh gimana cara ngasihnya nih? Aduh, mana nggak Bener ya kelihatan? Mas. Nggak kelihatan nih. Saya matiin dulu virtual background-nya. Beneran ini. Nah, ya, oh iya ya. Nggak kelihatan. Nah, Aduh dikasih, Pak, matiin dikasih. dulu Pak. Nah, Bentar, virtual background-nya. Ini, mati, aduh, mati. bentar. Nah, Ini mana sih? nah, tempelin gini, tempelin gini. Nah, ya, tak kasih ya, ya gitu. Gimiknya jadi nggak ya? Nggak kompak deh gimiknya. Nah, saya kirimkan sampai sana. Gimik yang Semoga sangat baik. semoga semoga Mbak Destri semakin sukses ke depannya. Terima kasih. Tadi ada pesan dari Pak dosen pembimbingnya enggak ini? Siapa dosen pembimbing kemarin? Sudah disampaikan kemarin sih Pak, Oh, sudah. sama Oke. Pak Kahar. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Destri. Acara saya kembalikan Mbak Destri lagi. Baik, terima kasih Pak Cas atas souvenir juga mungkin ini untuk tim BPS PMSS ya. Terima kasih banyak atas souvenirnya, saya merasa sangat dihargai di sini, Masya Allah. Terus juga sudah memberikan saya banyak ilmu yang insya Allah nanti juga akan saya terapkan dan saya bagikan ke kampus juga ya. Amin, amin, amin. Dan oh ya, karena ini hari terakhir saya juga ada membawa sedikit cemilan. Mungkin Bapak Ibu bisa icip-icip ada di Gimana? sayap Gimana? kanan ya kalau sebutnya ya. Asik. Waduh, ya Mas siap, siap. Casli ketinggalan nih ya. Aduh, nggak woro-woro Pak Kader, Pak Kahar tadi. Siap, nanti saya ke sana. Ditunggu kehadirannya Pak. Baiklah, tidak terasa sudah sekitar 2 jam berlalu ya, dan kita juga sudah mendapatkan banyak insight baru yang tentunya dapat menjadi bahan kita untuk memperkaya wawasan. Terima kasih kepada Bapak Muhardi Kahar SSI MSI, Bapak Arif Handoyo Marsuhandi SST MSI, dan Bapak Aldi Saiful Raul STR Stat yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada kami semua, dan para hadirin yang luar biasa sangat interaktif pada acara hari ini ya, termasuk panitia orang dalam itu ya sangat luar biasa mengisi kuisnya, hampir sempurna ya Pak ya. Hampir sempurna. Kalau kata Gen Z, jangan ya Dek ya, pakai orang dalam deh. Semoga acara hari ini banyak membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Karena kita sudah berada di penghujung acara, marilah kita tutup acara kita dengan melantunkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah berakhir agenda kita pada hari ini, telah berakhir pula sesi sharing knowledge inovasi dengan tema Positioning Household Survey for the Next Decade. Saya Desri Safitri selaku Master of Ceremony, apabila terdapat salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Desri. wabarakatuh. Mas Makasih Casli, ya, makasih. Destri. Makasih Pak Kar. Oke, Makasih good. teman-teman, Terima Mas kasih. Aldi, Sarif. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kami tutup ya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.